Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok. Nah, sebelumnya apa sih yang kalian ketahui tentang peristiwa Rengas Dengklok? Jadi, peristiwa Rengas Dengklok ini merupakan peristiwa penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang dilakukan oleh para sejumlah golongan muda. Jadi, peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah Indonesia. Namun, di balik kemerdekaan Indonesia dari penjajah tersebut ada ketegangan yang tercipta dari golongan tua dan golongan muda terkait dengan perbedaan pandangan waktu tentang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, sehingga terjadilah peristiwa Rengas Dengklok ini. Oke teman-teman, selanjutnya tujuan utama Rengas Dengklok itu yang pertama, untuk mendorong Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan untuk para tokoh Rengas Dengklok ini yang terlibat pun sekarang dikenang karena kerja kerasnya. Yang kedua, agar Soekarno-Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang dengan meyakinkan kembali kepada beliau bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang akan melawan apapun resikonya. Dan yang terakhir, menunjukkan bahwa kemerdekaan harus diraih dan diperjuangkan sendiri tanpa campur tangan oleh Jepang. Selanjutnya adalah latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa itu terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai pelaksanaan waktu proklamasi. Golongan tua berpendapat bahwa pelaksanaan proklamasi bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk menghindari pertumpahan darah. Memang sebelumnya Jepang sudah mengaku kalah pada Sekutu tanggal 15 Agustus 1945. Tanpa syarat setelah mengalami serangkaian peristiwa yang menghancurkan, termasuk pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia masih banyak yang namanya tentara-tentara Jepang lengkap membawa senjata. Inilah golongan tua mempunyai pandangan bahwa jangan sampai rakyat ini menjadi sebuah korban ketika kita sudah merdeka nanti. Terlebih lagi, golongan tua saat itu masih memegang janji Jepang, yaitu nanti Indonesia akan mendapatkan kemerdekaan. Logikanya, masa iya Jepang yang sudah mengaku kalah pada pihak sekutu masih mau mengasih kemerdekaan kepada Indonesia? Nah, sedangkan pendapat dari golongan muda itu bahwa pelaksanaan proklamasi dilaksanakan dengan kekuatan sendiri tanpa adanya bantuan dari Jepang. Para golongan muda ini khawatir apabila kemerdekaan yang sebenarnya nantinya menjadi seolah-olah merupakan pemberian dari Jepang. Dan selanjutnya itu ada kronologi terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Bagaimana sih kronologi terjadinya peristiwa Rengas Dengklok ini? Tepat pada tanggal 16 Agustus 1945 jam 4.30-an dini hari waktu subuh terjadi penculikan. Sebenarnya bukan penculikan ya, tetapi lebih tepatnya itu mengungsikan atau pengamanan oleh para pemuda yang dipimpin oleh Sudanko Subeno. Jadi, Subeno ini memerintahkan Soekarno untuk pergi ke Rengas Dengklok untuk membicarakan banyak tentang peristiwa bagaimana proklamasi nanti akan dilaksanakan. Dan akhirnya Soekarno dan Hatta beserta keluarga mereka ini dibawa oleh Subeno dan beberapa pemuda-pemuda lainnya ke Rengas Dengklok. Terjadi adu argumentasi karena di situ yang namanya Soekarno dan Hatta tetap kekeh. Mereka tidak mau proklamasi itu terjadinya buru-buru. Nah, kemudian
Dengan terjadinya adu argumentasi yang semakin meruncing inilah akhirnya salah satu utusan pemuda itu membawa salah satu tokoh tua yang lainnya, yaitu Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo dapat memberikan suasana tenang bagi golongan muda dan golongan tua, terutama untuk Soekarno dan Hatta yang lagi emosi pada saat itu. Akhirnya, Ahmad Subarjo memberikan jaminan, yaitu menjaminkan bahwa proklamasi akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat jam 12 siang. Maka di situ yang namanya kesepakatan ini akhirnya membawa Soekarno dan Hatta mau melepaskan dan akhirnya mereka pindah ke Rengas Dengklok untuk kembali ke Jakarta. Hal itulah yang akhirnya mereka menuju ke sebuah tempat atau rumah untuk merumuskan teks proklamasi itu. Nah, itu tadi pembahasan tentang peristiwa Rengas Dengklok yang dapat saya sampaikan. Next video selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye.